Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Untuk buktikan keaslian ijazah Jokowi, Roy Suryo CS ajukan uji lab independen. Sementara polisi pertanyakan hasil analisis yang dilakukan Roy CS. Apakah analisis Roy Suryo selama ini ilmiah dan bagaimana peluang dilakukannya uji laboratorium independen? Hal lainnya yang menjadi sorotan kami adalah soal kecelakaan maut yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. 16 orang meninggal dalam musibah ini. Lalu apa hasil penyelidikan polisi soal kecelakaan yang terjadi dan bagaimana memastikan agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi? Dua informasi ini akan menjadi sajian utama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro, kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami buka dari berita polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus Cahaya Trans yang menewaskan 16 orang di Tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil olah TKP diketahui sopir merupakan sopir cadangan yang mengalami laka tunggal. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Ribut Hariwibowo bilang kondisi sopir bus saat ini dalam kondisi selamat dan telah diamankan di Polrestabes Semarang. Dan ia menambahkan saat ini masih menyelidiki penyebab utama kecelakaan maut itu yang merenggut 16 nyawa orang. Polisi pun melakukan tes urin untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat adiktif lainnya. Sementara itu kondisi bus Cahaya Terang di Simpang Susun exit Tol Krapia, Kota Semarang, Jawa Tengah ringsek parah pada bagian kanan badan bus. Diduga korban meninggal berada di sisi kanan bus dan mengalami benturan keras di bagian kepala. Bus Cahaya Trans diketahui melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta dan bus hilang kendali saat berada di tikungan Simpang Susun sampai menabrak pembatas jalan dan terguling. 10 korban selamat kecelakaan bus Cahaya Trans mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Dr. Adiatma Tugu Semarang. Salah satu korban selamat menyatakan bus tetap melaju kencang saat di jalanan menurun sebelum akhirnya kecelakaan terjadi. Pengakuan ini disampaikan Sutiadi Satono adalah salah satu penumpang bus Cahaya Trans yang berhasil selamat dari laka tunggal di Simpang Susun exit Tol Semarang. Ia menyatakan sebelum kejadian sopir sama sekali tidak mengurangi kecepatan laju kendaraan meski berada di jalan yang menurun. Bus tetap melaju dengan cepat, akhirnya hilang kendali. Sutiadi bisa selamat dari kecelakaan meski harus mendapatkan perawatan akibat luka di bagian wajah dan tangan. Biasanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu pengusaha yang juga nggak tidur. Jadi tambah kenceng loh. Padahal jalan turun. Padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada pelambatan itu kan. Namanya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini. Oh, begitu gue bapak gimana? Mencelak atau gimana? Keluar dari mobil, dari bis. Pulang Boyolali. Boyolali? Iya. Dari Bogor. Oh, dari Bogor maka Boyolali pulang. Pulang. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kecelakaan tunggal di Simpang Exit Tol Semarang, kita sudah bergabung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Pratama Adias Sastra, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Dirlantas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana sejauh ini pemeriksaan terhadap sopir bus? Apakah sudah dapat diketahui penyebab utama kecelakaan yang menewaskan 16 orang ini? Baik, jadi sini kami sedang dalami. Pertama, bis ini berangkat dari Terminal Bayangan, Parung itu jam 14.10. Dari agen Kayu Manis, kemudian 14.45 mengambil penumpang. Dan dalam perjalanan, bis ini sempat berdiri di rest area 102 Subang untuk bertukar pengemudi yang semula dibawa oleh saudara Robert. Ini seperti kami ketahui bahwa Robert ini adalah supir kedua daripada supir yang pertama yang sedang sakit. Kemudian dari PO ini juga menunjuk kembali supir untuk menemani saudara Robert ini atas nama Gilang. Nah, Gilang inilah yang membawa
kendaraan sampai dengan ke TKP. Hasil pendalaman, Gilang ini sudah 4 kali melewati rute yang sama tapi dengan kendaraan yang berbeda. Jadi sebelumnya Gilang ini juga mengemudikan kendaraan lain, yaitu kendaraan truk. Mungkin 2 kali baru mengendarai kendaraan bis yang sama dari PO Cahaya Trans. Kemudian dari pendalaman penelusuran ini bis itu sempat berhenti untuk etol di Etol Kalikangkung, kemudian sempat berhenti untuk yang bersangkutan driver ini buang air kecil, kemudian baru jalan lagi 6 kilo dari exit tol, yaitu di KM 422 Kalikangkung terjadi eksiden. Jadi kondisi jalan itu menikung dan menurun. Namun kalau kita lihat dari hasil penyelidikan tidak kita temukan bekas rem, dan pada saat kendaraan itu terbalik kita dapatkan persneling ini dalam kondisi netral. Nah ini akan kami dalami apakah ketika pengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi dari hasil penelusuran pemeriksaan kita kepada para penumpang, apakah dia akan terlambat untuk mengoper gigi, atau juga mungkin di sini terjadi kelalaian lain yang sedang kami dalami. Kita juga sedang mencoba mendalami kesehatan daripada pengemudi. Kemudian yang dapat kami simpulkan pertama adalah yang bersangkutan tidak menguasai daripada jalan yang ada di sekitar sini. Ini ya kalau saya menyimak pernyataan Pak Dir ini berarti sebenarnya sopir bus ini sudah cukup familiar dengan rute ya Pak ya. Kalau memang kesalahannya faktor manusia ini masih didalami. Tapi apakah ada unsur kelelahan misalnya dari sopir bus ini? Misalnya mereka yang bersangkutan ini sudah bolak-balik rute yang sama tanpa istirahat misalnya, Pak Dir? Nah, ini juga akan kita dalami, karena dia berganti di area 102 ini, kita juga akan minta keterangan nanti dari pihak perusahaan, apakah ini sudah SOP mereka berganti di lokasi yang ini, karena kalau kita lihat dari jarak 102 Subang sampai dengan ke TKP, sampai dengan dia berhenti di Kalikangkung, ini terlihat bahwa supir dalam kondisi baik dan dia paham dengan jalan tersebut. Kemudian hanya saja mungkin apakah ada unsur terburu-buru atau lain-lain, dan juga dari teknis spesifikasi kendaraan yang sedang kita dalami. Namun itu kita ketahui bahwa tidak ada bekas untuk yang bersangkutan melakukan pengereman gitu kan, sehingga bis dalam kondisi laju berjalan sampai dengan ke posisi jalan tikungan tersebut. Ini nanti juga akan kita lihat dari hasil traffic analysis accident yang sedang kita lakukan baik dengan Ditlantas dan Korlantas. Nah itu sementara yang bisa kita simpulkan. Tapi begini, ya Pak Dir, tapi begini, kalau memang tadi juga masih dicek begitu ya kelaikan kendaraan, tapi ada fakta bahwa yang menyebutkan bus ini menjalani telah menjalani uji kelayakan KIR terbaru. Tapi mengingat informasi dari Kemenhub bahwa bus ini dinyatakan tidak layak pada rem cek pada Desember 2025. Ini kan masih dekat jaraknya. Apa polisi mengetahui juga fakta itu? Ini sudah kita ambil juga keterangannya, Pak. Nanti itu pertama dari teman-teman Dinas Perhubungan, juga nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi daripada kendaraan bis ini. Kalau sementara untuk spesifikasi lain-lainnya masih secara kasat mata mungkin masih baik. Tapi untuk yang lainnya nanti akan kita dalami, Pak. Baik. Saya beranjak ke pertanyaan soal kondisi korban, Pak Dir. Sejauh ini bagaimana kondisinya? Apakah korban meninggal juga sudah dapat diidentifikasi semua? Semua korban meninggal sudah kita identifikasi banyak 16 orang, dan bahkan 3 orang sudah bisa kita antarkan ke alamat masing-masing. Yang pertama di Juringin, Klaten, kemudian di Desa Matujuk, Kecamatan Mojosongo, juga yang satu lagi di Bonyodo, Kabupaten Boyolali. Ini sudah kita antar semua ke keluarga korban. Kemudian jumlah total korban di TKP itu pada saat kita datang ke TKP ada 15 korban. Kemudian 1 korban kritis kita bawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Tugu. Namun dengan sangat prihatin kita, pagi hari ternyata korban juga meninggal dunia. Kemudian selebihnya ada 17 luka ringan dan tidak kita dapatkan luka berat. Ini yang luka ringan sudah kita rujuk di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Tugu, Rumah Sakit Columbia, dan Rumah Sakit Elizabeth. Kebetulan di Elizabeth itu satu keluarga
orang tua beserta satu balita, dan alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Untuk keluarga, untuk orang tua sudah bisa kembali, namun untuk yang balita kita sarankan sementara untuk bisa tetap dirawat. Oke. Lalu jika terbukti nanti memang setelah penyelidikan ada kelalaian, apakah pemilik bus juga memang kelalaiannya adalah faktor teknis kelaikan bus misalnya, ini juga apakah ada kemungkinan pemilik bus akan diperiksa, Pak Dir? Ya, sementara ini kita akan panggil juga owner. Oke. Jadi sementara fokus kita di samping kepada operator, kita juga akan mencoba kepada regulator daripada pengendara tersebut. Siapa yang menyiapkan, kemudian juga siapa yang mengatur operasi, kemudian bagaimana SOP termasuk pergantian daripada teknis pengemudi ini pada saat ketika jalan jauh. Karena di situ juga ada supir cadangan, ada juga kernet. Nah, apakah mereka ini berganti dengan jam yang sudah ditentukan oleh PO? Nanti akan kita dalami semuanya. Baik. Kemudian juga bagaimana tentang jam istirahat daripada setiap PO itu, apakah mereka juga berganti-ganti dengan bis yang sama atau tetap dengan operator pada setiap bis yang sudah mereka tentukan. Mudah-mudahan dari ini juga bisa membuatkan titik terang, bukan hanya kepada Cahaya Trans, juga dengan bis-bis yang lain, sehingga bisa kita ketahui bagaimana kesiapan pengemudi tersebut dalam melaksanakan tugas, khususnya mengangkut penumpang, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Ya, Pak Dir, terakhir saya harus tanyakan ini kan jelang libur Natal dan Tahun Baru, otomatis traffic di sekitaran Tol Krapia itu juga sepertinya akan meningkat begitu ya, mengingat ini juga jadi jalur lalu lintas pemudik di musim libur Natal dan Tahun Baru. Kira-kira menjelang libur Natal ini, upaya pengawasan khusus terhadap bus pariwisata atau AKAP misalnya antar kota antar provinsi di Jawa Tengah, termasuk rem check dan penindakan terhadap PO-PO nakal ini akan dilakukan atau bagaimana? Kita akan bersama-sama dengan stakeholder seperti Dinas Perhubungan. Kita juga akan sama-sama mengecek ke masing-masing PO. Namun sebelumnya juga ingin kami sampaikan, dalam kegiatan operasi Nataru ini yang kita laksanakan yaitu operasi Liling Candi 2025 ini, khususnya wilayah Jawa Tengah ini kita sudah menggelar sebenarnya sebanyak 219 pos, baik pos terpusat yang ada di pos Kali Kangkung ini yang berdekatan dengan TKP tersebut. Juga kita menggelar ada 92 pos pelayanan dan 148 pos pengamanan, juga ada 18 pos terpadu yang tergelar baik di sepanjang jalur Pantura, jalur tol, juga jalur selatan. Tentunya kami berharap juga untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan mudik Natal Tahun Baru ini sekiranya bisa memanfaatkan pos-pos tersebut. Kita juga memberikan sarana fasilitas untuk mereka beristirahat, sehingga kami menghimbau untuk para pengemudi atau saudara-saudara kita yang mengemudikan sendiri juga pada saat titik lelah tersebut bisa memanfaatkan sarana tersebut untuk kita bisa beristirahat. Nah, kemudian untuk khusus angkutan PO ini, ya sebenarnya sebelum kegiatan ini pada saat operasi zebra yang lalu, kita sudah mengingatkan, menekankan pentingnya untuk mengecek kembali tentang syarat-syarat keselamatan daripada kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan, apalagi dalam kapasitas perjalanan padat dan panjang khusus untuk kendaraan umum. Sudah disediakan. Mungkin demikian Pak yang saya menjelaskan. Baik, sudah disediakan kantung-kantung istirahat begitu ya. Jadi tidak hanya untuk para pengemudi bus, tapi juga pengemudi mobil pribadi ya. Jangan memaksakan diri gitu, kira-kira ya. Nggak untuk melanjutkan perjalanan. Jadi 219 pos itu sudah kita siapkan, termasuk sarana untuk mereka beristirahat. Juga kita antisipasi apabila terjadi kehabisan bahan bakar. Kita sudah menggunakan Pertamina Mobile sehingga bisa ada jemput bola begitu ya Pak ya? Pada lokasi-lokasi tersebut. Iya, baik. Demikian. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Pratama Adia Sastra telah memberikan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat bertugas kembali, selamat petang Pak Dir. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dari ijazah atau tudingan ijazah palsu Jokowi, Saudara. Tim hukum Roy Suryo CS mengajukan permohonan untuk melakukan uji laboratorium forensik independen kasus ijazah Jokowi.
Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin hari ini menyatakan uji lapor independen diperlukan untuk menghilangkan praduga terkait adanya intervensi kekuasaan agar hasilnya bisa diterima semua pihak. Kozinudin menyebut dua lembaga yang bisa dipercaya untuk melakukan uji lapor independen, yaitu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Lapor UI. Kozinudin menyatakan uji lapor ulang bisa dilakukan dengan mengambil referensi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat itu polisi melakukan uji ulang otopsi jenazah Brigadir Yosua yang kemudian mengubah hasil penyelidikan sebelumnya. Telah menyiapkan surat yang isinya surat tadi permintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab for independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada dua institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama Badan, ya ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang Gafur. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Sebelumnya, saudara, dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, ijazah Jokowi sempat ditunjukkan pada Roy Suryo CS. Namun Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan polisi palsu. Ada yang aneh, bagaimana bisa Polda Metro memastikan dua ijazah ini identik. Ini dari versi Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Ini pada tanggal kemarin di Polda Metro. Coba lihat, mana yang identik? Ini dikatakan identik. Yang satu saja sudah jelas, satu terlipat. Hitam putih. Dan proporsif. Kalau ini malah logonya proporsif. Segi 5. Kalau ini logonya pating pletrot. Ya, artinya logonya tidak benar karena ini hasil ditarik-tarik. Jadi itu jelas ya, secara teknis saya tetap mengatakan, dan itu langsung saya seperti Bang Rostam. Ketika lihat itu, saya langsung lihat 99,9% palsu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi melaporkan pihak Arsip Nasional atau ANRI, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Surakarta ke Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga tersebut dilaporkan atas dugaan maladministrasi terkait kelalaian pengarsipan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi gedung Ombudsman RI dengan membawa sejumlah alat bukti. Bonatua membawa 3 barang bukti berupa surat pernyataan dari Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta, Lembaga Kearsipan Jakarta, dan ANRI. Ketiga lembaga ini menyatakan tidak punya ijazah Jokowi yang saat itu menjabat sebagai wali kota. Bonatua Silalahi menjelaskan laporannya kali ini bertujuan agar ijazah Jokowi tidak berakhir seperti surat perintah 11 Maret atau Supersemar. Keaslian surat sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Harapan saya adalah kita harus belajar jangan sampai kejadian hilangnya dokumen arsip Supersemar itu terulang lagi di ANRI. Ini kan ijazah Bapak Presiden kita, pemimpin bangsa yang harus dikenang oleh masyarakat Indonesia ya. Anak cucu. Anak cucu kita ke depannya. Ijazah Muhammad Hatta saja bisa dilihat kok di Belanda. Bayangkan itu betapa bangganya Universitas Rotterdam ya terhadap alumninya. Ini seharusnya yang begini-gini, apalagi kita ya. Seharusnya kita bangga punya presiden dari UGM lagi. Iya. Saudara, perahu rakit yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh terbalik saat hendak menjangkau daerah terisolasi. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, akibat akses putus diterjang lahar dingin, sejumlah warga di Desa Jugosari, Lumajang harus menyeberangi sungai dengan naik alat berat. Pemerintah Desa Jugosari mengungkap banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi hampir setiap hari saat musim penghujan akhir tahun.
Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru kembali menerjang Desa Jugosari, Lumajang, Minggu sore. Karena akses masih terputus akibat bertubi-tubi diterjang lahar dingin, sejumlah warga terpaksa menaiki eskavator alat berat untuk menyeberangi Sungai Regoyo. Ini jadi salah satu pilihan warga agar tetap bisa menyeberangi derasnya arus sungai. Naik alat berat ini gimana, Bu? Karena nggak bisa nyebrang, terlalu dalam. Gimana perasaannya tadi, Bu? Ya dredeg sih. Dredeg. Ya takut semua wis. Sementara warga lainnya berusaha mencari sisi yang lebih dangkal, menantang deras arus sungai. Saat musim penghujan di akhir tahun, banjir lahar menerjang sejumlah wilayah kaki Gunung Semeru hampir setiap hari. Akibatnya, lahar dingin merusak jalur alternatif warga dari Desa Jugosari sehingga akses terdekat dan termudah saat ini hanya dengan menyeberangi Sungai Regoyo. Selama musimnya seperti ini, setiap hari banjir begini, ya kita harus bagaimana? Ya harus kita diam dulu sambil menunggu nanti musimnya banjir ini sudah reda, baru kita perbaiki lagi. Jangka panjangnya apa, bener nggak? Ada jembatan gantung untuk? Ada dua alternatif, satu jembatan gantung yang saat ini sudah kemungkinan kayaknya tidak mungkin menurut saya, tetapi yang lebih mungkin itu adalah satu pengecoran atau melewati pinggir gunung untuk ke warga desa Dusun Sumber Langsep. Tak hanya merusak akses jalan, lahar dingin Semeru juga merusak 22 rumah warga dengan 137 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari. Warga desa berharap tak lagi terjadi banjir dan akses jalan segera dibangun kembali. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Saudara, perahu rakit yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh, Fadullah Dekfat, terbalik saat menyeberangi sungai. Insiden ini terjadi saat Dekfat mengunjungi salah satu lokasi bencana di Aceh Tengah. Saudara, itulah tadi detik-detik rakit yang ditumpangi Wakil Gubernur Aceh Dekfat bersama sejumlah warga yang terbalik di sungai. Sejumlah warga langsung berlarian berupaya menyelamatkan Wagub Dekfat dan sejumlah warga yang tercebur ke sungai. Sebelumnya Dekfat tengah menuju wilayah terisolasi di wilayah Pame, Kabupaten Aceh Tengah. Rakit itu terbuat dari kayu dan drum dan ditarik menggunakan tali sling. Di tengah perjalanan, salah seorang warga terpleset hingga membuat rakit tidak seimbang hingga terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hujan deras di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu sejak Minggu sore memicu banjir di sejumlah wilayah. Air sungai meluap merendam permukiman warga. Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Berarti dugaan motif daripada perkara ini adalah banyak ke arah untuk menyakitkan keluarga korban, membuat sakit hati atau balas dendam atau apalah gitu kan. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Namun di rumah ini, seorang bocah 9 tahun kehilangan nyawanya. Tanpa pertolongannya terdengar keluar, tanpa pintu yang dibobol, tanpa kamera yang merekam. Dan hingga hari ini pembunuhnya masih jadi misteri.
Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tewasnya bocah laki-laki berusia 9 tahun, putra seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera. Polisi menyebut kematian korban diduga akibat pembunuhan. Dalam proses penyelidikan, berbagai temuan di lokasi kejadian membuat kasus ini belum terungkap. Rumah mewah ini terletak di kawasan tenang di Cilegon, Banten yang dikelilingi pagar tinggi dan akses terbatas. Polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda perampokan dan tidak ada satupun barang yang hilang. Sehingga sebuah pertanyaan muncul, siapa yang masuk ke dalam rumah ini? Hasil visum awal, korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi penuh luka akibat kekerasan. Artinya ada niat, ada tindakan, dan ada pelaku. Pemeriksaan saksi, olah TKP, dan analisis tajam terus dilakukan polisi dalam proses penyelidikan. Termasuk mengungkap satu fakta kunci yang jadi kendala dalam kasus ini, yaitu kamera pengawas di dalam rumah tidak berfungsi. Lebih mengejutkan lagi, kerusakan CCTV terjadi 2 minggu sebelum peristiwa. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Padahal 2 minggu cukup untuk memperbaiki dan cukup untuk menyadari apakah ini sekadar kebetulan atau ada yang memanfaatkan ketiadaan pengawasan. Peristiwa ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak termasuk warga sekitar. Lantaran ayah korban yang merupakan politisi PKS dikenal ramah dan sering berinteraksi dengan warga. Petugas keamanan sekitar mendapat informasi bahwa asisten rumah tangga di rumah tersebut sudah pulang saat siang hari atau sebelum kejadian. Sering nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang-kadang keluar beliin kopi, gula di sini. Untuk pembantu sendiri pernah tahu nggak Pak pulangnya jam berapa gitu? Katanya itu pembantunya ada yang pulang jam 11, yang satu katanya orang itu ya. Itu ada yang satunya jam 2 gitu. Rumah besar dengan penghuni terbatas dan tanpa pengawas harian. Apakah kondisi ini membuat korban lebih rentan? Polisi menyatakan proses penyelidikan masih terus berjalan. Barang bukti terus diusut dan sudah 8 saksi terus diperiksa. Soal CCTV, polisi bilang tidak jadi hal utama dalam proses penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan ini. Itu harus kita kaitkan antara pola waktu, pola tempat, dan pola sasaran. Jadi harus membutuhkan analisa yang memang matang. Meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam mengungkap perkara ini. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna, kasus dengan ciri rumah tertutup tanpa jejak paksaan memiliki pola tertentu. Pelaku diduga mengenal lingkungan dan tidak meninggalkan jejak terbuka. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga, atau pihak-pihak yang pernah memiliki akses sebelumnya. Hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga belum ada motif yang bisa diungkap. Namun, dari analisis mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji, bahwa dari temuan yang didapatkan oleh penyidik bisa jadi pelaku melakukan pembunuhan untuk menyakiti keluarga korban, yang bisa jadi berkaitan dengan ayah atau ibu korban. Berarti dugaan motif daripada perkara ini adalah
banyak ke arah untuk menyakitkan keluarga korban, membuat sakit hati atau balas dendam atau apalah gitu kan. Nah, karena apa gitu? Tidak ada barang yang hilang. Nah, sekarang kita mencurigai bahwa orang yang dekat yang masuk ke sana karena rumah itu sangat aman gitu, sangat tertutup. Ya, bisa jadi rumah yang dianggap sangat aman kemudian tertutup dari pagar, tertutup di komplek, itu si pemilik rumah abai gitu, tidak mengunci rumahnya gitu. Orang bisa masuk dengan lompat pagar dan sebagainya, atau justru mungkin pintu gerbang depannya tidak dikunci. Jadi tidak boleh kita langsung mengatakan, mengambil kesimpulan ini orang yang berada di dalam rumah para pelakunya. Bisa yang di luar rumah gitu. Yang di luar rumah, tetapi ada kaitan dengan pihak keluarga korban. Nah, keluarga korban siapa? Bisa ibunya, bisa bapaknya gitu. Lantas, siapa yang memiliki akses? Siapa yang tahu CCTV mati? Siapa yang ada dan siapa yang tidak ada saat itu? Hingga jawaban itu datang, rumah ini akan terus menyimpan rahasia. Tim Liputan Kompas TV. Beranjak ke sorotan lainnya, saudara, hujan deras di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu sejak Minggu sore memicu banjir di sejumlah wilayah. Air sungai meluap dan merendam permukiman warga. Banyak yuk TV dari Karanganyar. Awas. Itu seng itu. Banjir dilaporkan merendam beberapa desa, di antaranya Desa Cawang Lama, Sukaraja, Karanganyar, Kepala Siring, Dusun Curup, hingga Batu Dewa. Peristiwa banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di wilayah Rejang Lebong. Banjir besar juga pernah melanda kawasan ini, namun beberapa tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah mendata warga serta wilayah yang terdampak banjir. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kita belum dapat jumlah persisnya, tapi sebanyak kurang lebih kalau sementara ini dari hasil kunjungan hampir sekitar 100-an ada. 100 titik ya? 100 titik? Banjir semua? Sepanjang aliran sungai Air Dukuh, termasuk tadi yang di jembatan Air Dukuh. Itu 100 titik apa 100 warga ya? Kakak yang kita... Tapi ini masih berproses mungkin. Saudara, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, lebih dari 3.000 rumah hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara sejak akhir November lalu. Salah satu wilayah terdampak paling parah yakni Desa Kede Bungkah di Kecamatan Muara Batu. Di desa ini sekitar 96 rumah warga hilang, serta 211 lainnya hancur dan rusak berat. Banjir juga merusak jalur rel kereta api yang melewati Desa Kede Bungkah dan akses antar dusun pun terputus. Hingga kini 311 keluarga di desa mengungsi. Pemerintah desa memprediksi kondisi ini akan tetap berlangsung selama 6 bulan ke depan sambil menanti bantuan untuk tempat tinggal. 6 bulan ke depan kami masih tetap ada di pengungsian sekitar 211 kakak. Ini sekitar sampai di 6 bulan ke depan kami ini masih ada di pengungsian. Sementara itu, akses jalan utama antara Kabupaten Gayo Lues dengan kabupaten lainnya masih lumpuh. Longsor pasca banjir bandang masih menutupi jalan utama, sehingga warga hanya bisa melalui jalur ini dengan berjalan kaki. Untuk sementara, pemerintah kabupaten berusaha membuka jalan yang terputus dan tertimbun longsor menggunakan ekskavator, seperti di ruas jalan Blang Kejeren, arah ke Pining dan Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Untuk jembatan saja di Gayo Lues ada 95 jembatan yang rusak berat dan tidak dapat difungsikan hari ini, termasuk jalur yang menuju ke Kecamatan Pining ini. Tentu kami berharap ke pemerintah provinsi dan pusat mungkin untuk penambahan alat berat, karena itu menjadi kendala kami, sehingga mungkin butuh waktu yang lama untuk membuka akses jalur-jalur yang rusak ini gitu. Kesorotan lainnya, saudara, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus Cahaya Trans yang menewaskan 16 orang di Tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah.
Dari hasil olah TKP diketahui sopir merupakan sopir cadangan yang mengalami laka tunggal. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo menyebut kondisi sopir bus saat ini dalam kondisi selamat dan telah diamankan di Polrestabes Semarang. Ia menambahkan saat ini masih menyelidiki penyebab utama kecelakaan maut yang merenggut 16 nyawa itu. Polisi pun melakukan tes urin untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat adiktif lainnya. Ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Sejauh ini kondisi sopir gimana Bapak? Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Saudara Roy Suryo CS ajukan uji lab 4 independen untuk uji keaslian ijazah Jokowi. Kami punya ulasan hangatnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Bersama rekan saya Audrey Chandra. Saudara, Polda Metro Jaya mempertanyakan hasil dan metode analisis Roy Suryo tentang ijazah Jokowi yang kemudian dibukukan dalam Jokowi's White Paper. Polda Metro Jaya menyebut hasil analisis ijazah Jokowi di buku Roy Suryo CS masih didalami penyidik. Menurut polisi, produk akademik harus memenuhi syarat etika, baik dalam pembuatannya maupun publikasi. Produk akademik juga harus memenuhi aspek orisinalitas dan bebas manipulasi data. Semua orang berhak untuk melakukan analisa menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik, bersertifikasi, ada sertifikasinya seperti yang dilakukan oleh penyidik menggunakan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut apakah sudah bersertifikasi. Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Iya kan? Dengan emang ahli digital forensik bukannya ya? Siapa? Si Pak Roy Suryo itu bahkan ada Rismon itu kan bukannya ahli dia, akademis ya. Boleh saja, tapi karena orang apakah dia punya ijazah seperti itu, ada sertifikat khusus tentang itu, kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya? Ya bisa dikatakan seperti itu. Pasca gelar perkara khusus pekan lalu, ternyata kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Roy Suryo CS akan mengajukan uji lab 4 independen. Bagaimana membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi dan apakah analisis Roy Suryo CS ini sampai dengan sekarang sudah memenuhi standar ilmiah? Kita bahas bersama Roy Suryo. Selamat sore, selamat malam Mas Roy. Ya, malam Mbak Adri. Ada juga kuasa hukum Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Bang Rifai, selamat malam. Malam Mbak, malam semua. Ya. Dan hadir juga bersama kami pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, saya mau ke Mas Roy. Mas Roy, saya pikir di akhir penghujung tahun 2025 udah selesai nih kasusnya karena ada gelar perkara khusus minggu lalu. Tapi kok sekarang lagi-lagi ada permintaan baru nih, ingin uji lab 4 independen oleh BRIN atau UI. Apalagi sih yang mau dicari? Ya, karena begini, ketika malah gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, begitu lihat ijazah seperti ini ya, ini yang maunya disebut ijazah, begitu lihat fotonya, waduh langsung itu bisa jadi bab baru dalam buku baru lagi itu sebenarnya. Emang apa lagi temuannya? Foto ini sangat-sangat tidak pas atau sangat tidak tepat kalau dikatakan dia sudah berusia 40 tahun lebih. Oke. Sangat tajam, sangat kontras, dan sekali lagi saya harus bilang, saya pernah bilang di Kompas ya, saya itu bukan orang yang baru motret kemarin sore. Sejak tahun 77 saya itu udah pegang kamera. 77 loh, saya SD itu udah pegang kamera. Kemudian SMP saya udah pegang kamar gelap. Jadi kita terbiasa melakukan enlarger dan lain sebagainya. Dan tadi yang dikatakan Pak Budi tadi, Kombes Budi selaku Kadif Humas ya. Apa yang ada dalam buku yang ada di tangan saya ini ya, yang ini 700 halaman loh Pak Budi. Jadi silahkan baca dah kalau memang belum baca. Ya gitu. Ini benar-benar kami tulis
dengan ranah yang sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat scientific ya gitu. Jadi artinya saya sih senyum aja lah, masyarakat bisa menilai kok. Nggak mungkin kita bisa nulis 701 halaman ya kalau kita tidak berbekal apa-apa. Dan kalau dikatakan ya kemudian dasar hukumnya apa? Dulu semenjak tahun 2003 nih, saya sudah sudah ditunjuk oleh Pak Samsul Muarif waktu itu adalah Menteri Komunikasi dan Informasi sebagai tim yang menyusun Undang-Undang ITE yang saya tulis di sini dan Undang-Undang Keterbukaan. Balik lagi tadi Mas Roy berkeyakinan bahwa yang ditulis 701 halaman ini berdasarkan saintifik. Iya, sangat ilmiah ini. Sangat ilmiah. Kalau gitu menurut Pak Reza, Mas Reza sendiri yang saya baca bahwa hingga kini tidak ada penilaian apakah perbuatan Mas Roy dan CS ini dikategorikan sebagai scientific error atau scientific misconduct. Ini apa sebenarnya, Mas Roy? Saya memikirkannya 3 level gitu. Level pertama adalah ketika dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ini tidak ilmiah, metodologinya barangkali tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada masalah pula dari sisi etik. Saya bertanya, pada aspek metodologi manakah yang dianggap lemah itu? Kalau dianggap ada pelanggaran etik, etik manakah yang dianggap dilanggar itu? Demikian pula aspek-aspek keilmuan lainnya. Namun, masuk ke level 2. Anggaplah yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya adalah kebenaran. Walaupun kebenaran itu tetap harus diuji di ruang sidang ya. Tapi sekarang kita pakai asumsi dulu bahwa apa yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya adalah kebenaran. Berarti ada penyimpangan dalam produk itu. Pertanyaannya, penyimpangan di dalam produk ini akan dikategorikan sebagai scientific error ataukah scientific misconduct? Itu apa bedanya, Mas? Kalau scientific error adalah kekeliruan yang bisa dikoreksi lewat penelitian-penelitian berikutnya. Replikasi keilmuan itu biasa saja. Orang yang kemarin meneliti arah terbitnya matahari, hari ini bisa diteliti lagi karena bumi bergeser dan seterusnya. Itu scientific error. Kewajaran biasa. Sementara kalau scientific misconduct, ini memang menyangkut suatu tata krama, kepatutan dan seterusnya. Nah, anggaplah, sekarang saya pakai anggaplah lagi nih. Kalau itu scientific error, maka sudah jelas harus diperbaiki, harus dikoreksi lewat scientific effort berikutnya. Bentar, scientific research berikutnya. Kalau scientific error ini dalam artian bahwa si pembuat makalah atau si penuding ini berarti artinya tidak ada intensi, tidak ada intensi buruk. Dia punya intensi keilmuan. Namun manusia kan tidak ada yang sempurna. Yang namanya metodologi itu juga beragam sifatnya. Esok hari boleh jadi ilmuwan menemukan metode yang lebih canggih lagi untuk menguji objek yang disebut sebagai ijazah ini. Itu namanya scientific error. Biasa saja itu. Kalau scientific misconduct ini memang sekali lagi menyangkut masalah kepatutan. Nah, sekarang kita berandai-andai masuk ke level ketiga. Anggaplah ini adalah wujud scientific misconduct. Pertanyaannya, sang pelaku harus dijatuhi sanksi apa? Apakah sanksi pidana ataukah sanksi dari sisi etik, misalnya dari perguruan tinggi atau dari organisasi profesi? Itu siapa yang bisa mengetahui itu masuk kategori tadi yang sengaja atau nggak sengaja? Misalnya, saya tanya, Mas Roy dari fakultas apa? Ini penelitiannya terkait bidang apa? Maka saya bayangkan ada fakultas di situ, ada perhimpunan ilmuwan di situ yang barangkali bisa memberikan penilaian. Pada akhirnya orang yang dianggap melakukan scientific misconduct ini akan dijatuhi sanksi seperti apa? Etik atau bukan? Nah, sebagian ilmuwan di luar memang mengatakan untuk scientific misconduct yang sifatnya ekstrim, kalau perlu bisa dijatuhi sanksi pidana. Tapi tetap muncul persoalan. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana, pidana seperti apa? Apakah penjara? Apakah hukuman seumur hidup? Ujung-ujungnya para ilmuwan mengatakan, yang tadi mengatakan bahwa scientific misconduct ekstrim pun bisa dijatuhi sanksi pidana, bentuk sanksinya adalah misalnya pengabdian masyarakat, mengedukasi para ilmuwan muda, bentuk-bentuk sanksi yang sama sekali tidak ada urusannya dengan badan terhadap orang yang dianggap pelaku misconduct tersebut. Itu artinya, sekali lagi menurut saya, tidak jadi persoalan besar bahwa Polda Metro Jaya menilai bahwa ini bukan produk ilmiah, tidak jadi persoalan. Oleh karena itu, berikan kesempatan bagi fairness agar bisa bekerja. Apa itu fairness? Proses penegakan hukum yang memberikan ruang yang setara bagi kedua belah pihak. Polda Metro Jaya sudah mengklaim bahwa mereka sudah melakukan kerja ilmiah lewat puslapor. Silakan, saya hormati itu. Tapi namun sekali lagi, dengan prinsip fairness, maka dari kubu seberang yaitu defendant atau terdakwa juga harus punya ruang yang setara untuk melakukan pengujian terhadap
objek tersebut. Tapi kalau dari menurut Bang Rifai sendiri sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi ini masuk yang mana tadi? Apakah memang benar-benar unsur ilmiah tadi? Apa ada yang justru memang sengaja untuk melewatkan unsur-unsur ilmiah itu sehingga ada mungkin saja ya ada intensi di situ? Saya langsung menanggapinya dengan fakta ya. Lagi-lagi tempo teliti yang kami laporkan adalah 22 Januari hingga 30 April di mana Bang Roy Suryo dan kawan-kawan berarti udah mau setahun nih kasus ya? 31 kali melakukan expose di media ya. Dan perlu dicatat di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dirinya sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak, boleh cek, publik bisa lihat ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung merubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik. Dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan hukum ya. Tapi cara-cara ini menurut saya juga tidak semudah itu, tidak semudah itu penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim bisa dibohongi ya. Karena kembali lagi itu baru muncul dan lucu lagi bisa kita lihat. Kalau betul penelitian kok bukunya baru selesai di bulan Agustus, tapi sudah. Tapi mungkin nggak sih tadi dalam waktu 1 bulan ada 700 halaman. Mencemarkan nama baik di media berulang-ulang dari Januari sampai April. Padahal bukunya baru cipta bulan Agustus. Ini lagi-lagi hanya alibi yang dibangun untuk pembelaan. Dan menurut saya kita tidak akan terkecoh lah penegak hukum dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Roy CS dan kawan-kawan. Termasuk juga penyidik ya, artinya penyidik juga mengetahui ini. Dan pada saat mereka melakukan pembelaan dengan penelitian juga sudah diimbangi dengan 22 ahli. Kalau nggak salah BRI juga sudah diperiksa. Termasuk dengan hari ini meminta sudah banyak disiplin ilmu yang didengar uji lapor independen itu termasuk juga alibi ya? Iya, kalau itu ijazah. Beda. Kalau yang ini kan tindakan yang dilakukan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Nah, lalu soal minta independen langsung musnah ya. Kembali lagi, saya mengerti ya sebagai pengacara juga, saya pernah berjuang untuk itu. Bahwa di tingkat penyidikan itu sebaiknya dibuka juga kesempatan untuk bisa melakukan uji. Ini saya kasih gantian, saya kasih. Nah ini saya kebetulan sekjen Ikadin ya. Waktu penyusunan KUHP, saya mengajukan juga agar advokat itu bisa meminta bantuan profesional. Boleh. Nah, ini bagus nih. Saling ilmu. Tapi apa yang terjadi? Tidak dikabulkan oleh DPR. Artinya memang hukum acaranya belum dibuka. Ini saya baru berjuang, belum lama. Tidak dikabulkan. Artinya apa? Kembali lagi pembuktiannya di pengadilan. Betul Bang Reza, ini nggak seimbang. Saya ajukan ini, tapi ternyata ditolak oleh DPR di penyusunan KUHP yang baru. Apalagi khusus di perkara pencemaran ini, Mbak, diatur di pasal 312 bahwa pembuktiannya hanya boleh di persidangan. Saya bacakan pasalnya. Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal sebagai berikut. 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk melakukan pembelaan diri. Kedua, apabila seorang pejabat and so on. Artinya membuktikan kebenaran tuduhan bahwa ijazah itu palsu misalnya gitu ya, kan tuduhannya palsu. Itu hanya boleh dilakukan dengan izin hakim. Oke, tapi waktu kemarin pada saat digelar perkara, kalau itu dilakukan di pengadilan, pada saat digelar perkara khusus ditunjukkan ijazah itu pembuktian juga? Dan ada. Kalau itu kan lebih kepada penasaran ingin melihat. Dan memang bukan pembuktian. Sekalipun waktu keluar berbeda-beda pandangan. Jadi waktu gelar perkara khusus tidak ada yang namanya uji saintifik, tidak ada. Itu semata-mata mengandalkan penginderaan saja. Dan itu nggak bisa dipakai. Karena kalau lagi makanya ketika ada seseorang yang bilang saya sudah megang, sudah ada, nggak ada megang aja nggak boleh kok, apalagi meraba. Tapi yang jelas gini, apa yang tadi Pak Rifai ya, saya sih objektif appreciate ya, dengan tadi sudah mulai menunjukkan beberapa hal yang ilmiah kayak tadi yang upaya. Itu kan selama ini nggak pernah ada dari kubu sono, ya biasanya hanya orasi aja, hanya narasi-narasi yang nggak jelas. Makanya kalau di buku ini sudah dibaca, sekali lagi tolong dibaca. Ya, ini kami itu lakukan apa ya namanya? Ini dijual nggak bukunya? Oh, jelas dijual. Makanya kan orang yang sudah bisa baca itu akan tahu bahwa apa yang kita memantik kita untuk melakukan pengujian ini adalah peristiwa tanggal 28 Juni 2013. Jadi sudah lama banget, sudah 12 tahun yang lalu. Dan itu sebuah diskusi yang waktu itu moderatornya kebetulan ada Direktur Utama Kompas ya, gitu Mbak Rosi. Kemudian juga ada Jokowi, ada juga Buya Safi Ma'arif dan juga Prof Mahfud. Waktu itu sudah mantik ketika apa? Katanya IPK-nya dua kurang waktu itu. Jadi kan aneh. Nah, itulah yang memicu awal. Jadi sebenarnya meskipun kami itu belum menceritakan membuat buku, tapi sebenarnya risalah-risalah atau jurnal-jurnal sudah ada. Tulisan-tulisan saya udah banyak. Dan satu lagi, ada yang ini perlu saya ini ada yang agak paradok ya. Tahun 2005, kenapa saya berani menuliskan soal
undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya waktu itu yang justru memberikan pemaparan ini ke Mabes Polri. Ini piagamnya, sertifikatnya dari Mabes Polri, Divisi Humas. Ya, jadi ini jauh di atasnya Pak Budi tadi. Gitu Tahan dulu sampai di situ Mas Roy. Kalau gitu pertanyaannya Mas Reza tadi dimulai dari awal Januari, ini udah mau 1 tahun nih ya kasusnya nggak selesai. Berbagai tudingan, diundang di TV di mana-mana, kemudian saling beradu argumen karena punya pendapatnya masing-masing. Sampai dikeluarkan Jokowi's White Paper ini 701 halaman. Sampai dengan sekarang minta lagi uji lapor independen. Pertanyaannya, yang dilakukan Mas Roy Suryo Cahyadi ini masuk kategori yang mana kalau gitu? Saya harus katakan saya belum pernah membaca ini. Jadi kalau diminta untuk menilai ini apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya tadi sudah memberikan kisi-kisi tentang tahap demi tahap bagaimana semestinya kita menyikapi suatu produk yang disebut sebagai produk ilmiah itu. Nah, demikian pula, nah ini, kasus ini kan sekarang tidak hanya sebuah dialektika keilmuan. Tapi secara menyedihkan, kasus ini sudah masuk sebagai isu pidana. Kata akhirnya ada di siapa? Di hakim. Nah, mari kita pahami bahwa mekanisme pidana adalah mekanisme yang mengandalkan pada sistem adversarial. Apa itu? Sistem bermusuhan. Maksudnya kedua belah pihak saling mengadu segala macam hal. Adversarial. Mereka adu tanding di situ. Di dalam sistem yang adversarial itu ada klausa, yaitu klausa konfrontasi, confrontation clause. Artinya, sekali lagi, setiap pihak sesungguhnya mendapat kesempatan untuk melakukan examination sekaligus cross examination terhadap segala macam hal yang dihadirkan di ruang persidangan. Jangan salah tafsir. Mabes Polri, Polda Metro Jaya ataupun Puslap 4 semestinya kita anggap sebagai lembaga yang independen. Harusnya. Tetapi sekian banyak hakim dalam sekian banyak referensi juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh a priori terhadap pihak manapun di ruang sidang. Dengan kata lain, pihak yang hadir di ruang persidangan, jaksa penuntut umum sebagai perpanjangan tangan penyidik, penyidik perpanjangan tangan pihak pelapor. Boleh mereka mengangkat klaim ini kebenaran versi kami. Tetapi jangan salah, pihak sebelah, terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia 2 versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Kalau gitu jangan-jangan nanti apapun hasilnya nanti juga terus dipertanyakan. Itu persoalan lain. Tetapi yang ingin saya katakan, begini loh sepatutnya tahap demi tahap kita berpikir sekaligus bekerja, mengingat ini bukan lagi isu terkait dengan riset saintifik semata, tapi sudah menjadi isu pidana. Kalau gitu pertanyaannya Bang Rifai, ini terus aja dong. Sampai 2026 tetap aja ini isu terus tidak never ending. Atau selesainya di tahun berapa nih sebenarnya? Enggak juga, kalau saya sih melihat kalau ini sebelum kesidangan tidak. Pada satu sidang semuanya akan clear. Sebelum persidangan? Enggak, sebelum persidangan terus akan seperti ini. Berdialektika tanpa ada ujungnya gitu ya. Tapi kalau sudah persidangan semuanya clear. Kenapa? Karena di situ memang dimungkinkan di pasal 312. Jadi penasihat hukum Bang Roy Suryo tinggal memintakan. Berdasarkan pasal 312, saya minta lakukan uji ulang. Dan kami sendiri nggak ada masalah loh. Mau diuji ulang oleh BRIN apa UI, karena kita yakin tidak sih, siapapun juga kita sepanjang dia independen, sepanjang independen ya. Tapi kemarin keberatan kalau Bang Roy Suryo yang melakukan pemeriksaan. Oh ya nggak mungkin. Itu ridiculous. Tapi kena. Saya kasih perumpamaan ya, ini saya nggak berlebihan, bahwa memang di proses penyidikan tuh nggak bisa. Saya kasih contoh, KPK itu dalam menuntut seseorang menentukan kerugian negara. Siapa yang mengaudit? BPKP. Saya sebagai tersangka bisa nggak? KPK, coba saya minta semua dokumen kementerian, saya mau audit pakai auditor swasta. Pasti ditolak, karena KPK tetap hanya bilang satu lembaga yang bisa menghitung BPKP. Begitu juga di penyidikan saat ini, satu lembaga yang bisa menguji adalah lapor. Mereka juga punya ISO 17.025 dan segala macam ya, punya kalibrasi alat dan segala macam. Tapi oke lah, taruhlah kita mau uji. Itu di persidangan sangat dimungkinkan. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Kita agree aja kalau di persidangan ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa dari tim Mas Roy Suryo Cahyadi ini menginginkan uji lapor independen? Apakah tidak percaya sama Mabes, sama penyidik? Nanti dulu ya Mas, saya juga tetap bersama kami tetap di Sapa Indonesia Malam. Nanti menarik.
Jadi saya masih mempertanyakan sebenarnya kalau menurut tadi Independen. Mas Reza, Ya. Mas Reza sudah menjelaskan detail ya mengenai apa perbedaannya, ada intensi atau enggak begitu. Tapi harus dikembalikan lagi nanti di di pengadilan. Pengadilan yang akan menentukan, yang akan kita tahu. Tapi kalau dari pengacara sendiri Bang Rifa ini masuk Tadi dari kan mana? saya dulu dari awalnya. Sebelum sampai ke sana. Jadi Mas Roy menuntut adanya fairness. Jadi gini, kenapa kemudian saya mempertanyakan meskipun mungkin istilahnya kata Mas Reza nggak tepat tuh independen ya. Tapi dari satu lembaga saja. Ini soal uji lapor independen dulu ya. Iya, dan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Dari Mabes Polri dan Polda Metro ya udah berbeda. Nih, gambar ini kan dulu ditampilkan oleh Mabes Polri ya, yang di atas ini. Nah ini ya, yang sebelah kanan ini. Tanggal 22 Mei ini ditampilkan di layar besar. Kemudian Polda Metro menampilkan gambar yang sebelah kanan. Dari ini saja dikatakan kalau kedua ini identik. Identiknya di mana sudah? Yang satu hitam putih, yang satu berwarna. Yang satu ada lipetan, yang satu tidak. Yang satu logonya lebih mendatar, yang satu logonya lebih vertikal. Dari ini saja. Tapi kan jadi tulisannya kayaknya sama-sama juga, Mas. Loh, memang enggak inti, tapi kalau ini jelas misalnya ini dipadukan, kemudian dua-duanya transparan. Ini jelas tidak identik. Identik tuh tepat, misalnya proporsinya tepat, dimensinya tepat. Jadi yang mau disampaikan apa nih? Yang disampaikan dari satu lembaga saja, dari kepolisian saja. Waktu itu sudah bikin kontroversi ini. Jadi makanya kita challenge ya, kita tantang. Kenapa hasil yang dari Mabes Polri itu kemudian tidak kita percaya? Apalagi yang kemarin. Saya luruskan sedikit, Pak. Ya, apalagi yang kemarin ketika foto ini sangat-sangat terlalu amat sangat tajam. Jadi nggak percaya juga. Jadi nggak percaya juga. Mata saya itu kan mata yang udah lebih dari 48 tahun melihat foto. Oke. Jadi udah kelihatan Masih terus nggak percaya Bang Rifai? Juara foto mengalahkan Darwis. Oh iya, kalau itu betul. Tapi oke, yang ditunjukkan itu beda sumber loh Pak. Gak boleh marah. Yang satu itu dari UGM, yang polisi itu dari UGM, itu file UGM. Yang mana nih yang dari UGM? File UGM. Yang satu dari Dian Sandi di sosial media, itu ceritanya kan. Makanya kan nggak sama, tapi dua-duanya identik katanya. Nah kembali lagi sekarang, ini kan bicara, saya nyambung aja lab. Artinya apa? Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya itulah makanya. Ini kan suatu pengetahuan dasar dan beliau sepakat. Waktu keluar lapor dari Mabes dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Nah, jadi kembali lagi diuji pun oleh lab-lab lain belum tahu palsu tidak palsu karena dia menjawab identik tidak identik. Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Bingung kan? One stop service ya. Satu permohonan masuk untuk diuji ulang. Misalnya nih kalau diuji ulang ternyata sama-sama asli, berarti selesai. Tapi kalau lapor bilang asli, misalnya BRIN bilang palsu, maka hakim juga punya third opinion. Dia tunjuk satu lembaga untuk menentukan yang ketiga. Bisa itu. Oke. Dan hakim bisa leluasa. Oke, tapi sebelum masuk ke pengadilan. Lagi, setelah identik tidak identik pun akhirnya apa? Tetap harus dijawab palsu tidak palsu kan. Keterangan saksi perlu didengar, bukti lain harus diperiksa. Sehingga memang apa? Ini harus selesai di pengadilan. Lebih cepat masuk ke pengadilan, lebih clean and clear. Oke, tapi sebelum masuk dan semua terang benderang. Bang Rifai, sebelum masuk ke pengadilan, sebenarnya kalau yang tadi kalau kategori ada dua kategorinya Mas Reza katakan termasuk scientific error atau scientific misconduct, ini masuk yang mana? Ada unsur kesengajaan, memang kerja ilmiah atau sebaliknya? Maaf, kalau saya kembali lagi ke fakta, Mbak. Saya nggak mau tergiring dengan pembelaan yang dibangun oleh tersangka, ya. Karena faktanya saya lihat dari tayangan 31 sosial media sejak Januari hingga 30 April, it's clear, tidak ada satu kalimat yang menyatakan mereka sedang meneliti, mereka sedang melakukan akademis, melakukan tindakan akademis. Karena itu kami clear. Kalau kami tahu memang ini betul-betul murni penelitian, ya nggak mungkin juga Pak Jokowi laporin beliau ini juga bijak gitu ya, nggak mungkin. Tapi udah jelas itu intensinya jelas menyerang. Intensinya adalah menyerang, mendiskreditkan, menuduh palsu. Bahkan waktu itu kalimatnya coba 1 miliar %, Mbak. Apakah seorang peneliti bisa menggunakan kalimat 1 miliar %? Lalu ada kalimat lagi, asingkan Jokowi. Rusak kambingkan Jokowi. Apakah itu kalimat peneliti? Ya. Sehingga kalau kami, mohon maaf, kami tidak melihat ini sebagai upaya penelitian. Itu saya. Tidak. Bahwa ini digunakan oleh tersangka dan proses hukum, kami hargai. Semua kembali, biar nanti awal masalahnya kausa primanya ya Jokowi itu. Mas Reza, kalau gitu, kalau kita balik lagi tadi, misalnya uji lapor nih permintaan dikabulkan. Tadi kan dua ya permintaannya mau BRIN atau UI ya tadi ya. Oke, katakanlah salah satu itu. Nah, terus hasilnya apakah kalau sama gimana? Kalau beda pun gimana? Hakim itu tanda petik suka-suka saja membuat putusan. Artinya kita memberikan kewenangan 100% bahwa mereka lah sosok yang mampu menghasilkan keputusan demi kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan kemanusiaan. Itu tidak usah kita ganggu-gugat. Pertanyaannya lagi-lagi, ini pembekalan ini. Saya tidak lagi bicara tentang otoritas penegakan hukum dalam pengertian polisi atau jaksa. Karena sekarang bolanya betul-betul putusannya ada di hakim. Begini,
Lantas sekiranya di meja majelis hakim ada dua versi uji saintifik. Ya. Berbeda satu sama lain. Betul. Lantas bagaimana hakim menyikapinya? Hal ini menjadi relevan, menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini presidennya justru datang dari psikologi. Ketika psikologi tok-tok-tok mengetuk pintu ruang persidangan dan membawa ahli psikologi untuk membantu proses hukum. Psikologi forensik. Ya, betul. Ini sejarah sebetulnya, sejarah psikologi forensik. Jadi dalam perkembangannya ada dua standar yang bisa dipilih oleh hakim. Pertama istilahnya adalah Frey standard, standar Frey. Apa yang dilakukan oleh hakim? Hakim relatif menjadi gatekeeper yang pasif. Cukup menilai dari dua metode ini yang paling populer, yang paling bisa diterima oleh kalangan ilmuwan dalam populasi itu yang mana. Oke, sebentar. Berarti adalah nanti kalau pada saat di pengadilan, hakim ini melihat metodenya, bukan argumennya. Argumen itu kan tercermin dalam metode yang sudah dipilih oleh masing-masing pihak sesungguhnya. Itu standar yang pertama. Gatekeeper pasif, lebih sederhana kerja hakim. Atau memakai standar Daubert. Dalam standar yang satu ini, hakim betul-betul dituntut menjadi seorang saintis. Bagaimana dalam tempo singkat lewat sesi-sesi persidangan, hakim sekejap mata berubah menjadi jago digital, jago telematika, jago matematika, jago fotografi, dan seterusnya. Sekarang realistis. Mungkinkah? Ada nggak? Mungkinkah hakim sanggup seperti itu? Karena itu muncul kritik. Superman. Jangan-jangan kalau kita paksakan hakim memakai standar Daubert, itu laksana memaksa mereka menjadi ilmuwan semu, pseudo scientist. Simpulan hakim nantinya seolah-olah akan jadi junk science, yaitu ilmu rongsokan. Karena itu memang hakim dituntut ekstra hati-hati. Solusinya ada dua. Sekiranya otoritas Mahkamah Agung secara rendah hati mengatakan kami tidak cukup punya hakim yang menguasai ilmu ini, maka terobosan pertama yang bisa dilakukan istilahnya adalah Blue Ribbon Jury. Mungkin di Indonesia bisa diadaptasi menjadi Blue Ribbon Judge, yaitu di kursi majelis hakim tunjuklah satu orang hakim yang sifatnya dadakan, yaitu maha guru di bidang digital yang diberikan kesempatan untuk duduk bersanding dengan dua hakim lainnya. Itu apakah harus memang hakimnya berasal dari Indonesia atau orangnya harus? Tidak persoalan apakah hakim Indonesia, hakim luar Indonesia, tetapi pokok dari Blue Ribbon Jury adalah menghadirkan hakim yang bukan generalis, tapi betul-betul hakim yang spesialis. Nanti malah ada pertanyaan. Lah berarti ada sosok biru lagi nanti gitu. Oke. Nah, saya tanya dulu. Nah, itu versi yang pertama, solusi yang pertama, yaitu mendatangkan hakim yang betul-betul spesialis. Dan itu maksudnya yang tidak diketahui juga sama. Mereka tidak ada urusan, mereka tidak punya urusan untuk memilih siapa hakim itu. Atau solusi yang kedua, hakim, ya ini namanya judicial activism ya. Hakim mengatakan sekiranya memungkinkan untuk dilakukan uji bersama. Jadi dari yang semula adversarial, confrontation clause, sekarang gabung kalian. Lakukan ujian bersama. Seperti apa hasilnya? Intinya, dari semua apa yang saya sampaikan ini, intinya adalah proses penegakan hukum dari hulu sampai hilir, termasuk di ruang sidang, tidak boleh menjadi mekanisme yang a priori. Yang menganggap kebenaran serta-merta berada pada satu pihak saja. Semua hal, termasuk apa yang diyakini sebagai uji saintifik ini, harus terbuka untuk diuji tandingan di ruang persidangan. Oke, jadi berarti artinya adalah pada saat mengadili kasus ini betul-betul hal yang sulit juga atau permasalahan yang sulit harus diakui sulit. Harus diakui sulit. Kenapa? Ya, ini dengan segala rasa hormat saya. Sulit, ya, dengan segala rasa hormat saya ke Bapak Ibu Hakim ya, karena kebetulan saya mengajar di Pusdikat Mahkamah Agung. Menurut saya Indonesia belum punya hakim dengan kecakapan ilmu dan pengetahuan yang memadai di bidang yang tengah diperkarakan ini. 30 tahun. Saya punya pengalaman cerita sedikit tentang bagaimana hakim menggali kebenaran materi. Singkat aja, singkat sekali. Jadi waktu itu klien saya kena getah bening, kami minta pembantaran, sudah ada surat dokternya, ada ahlinya, sudah memberikan keterangan. Tapi akhirnya jaksa membantah dengan dokternya juga, mereka punya rumah sakit kejaksaan. Hakim akhirnya apa? Dia menunjuk rumah sakit independen yang dia yakini itu cocok mencari jalan. Intinya? Diputuskan dan keluar akhirnya hakim yang putusan ketiga ini kan harus memilih kiri atau kanan kan. Akhirnya dipilih boleh pembantaran. Ini salah satu caranya kalau ada dua kontra ya. Tapi kalau ternyata pas permohonan Bang Roy ternyata juga
menyatakan ini asli ya sudah selesai. Iya, Oke. hakim belajar fotografi 30 tahun nih belajar fotografi. Tahun 95. Kalau gitu masih panjang ya nanti ya, masih 2020 berapa saya juga nggak tahu. Terima kasih kalau gitu Mas Roy, Siap. Bang Rifai, Sama-sama. Mas Reza, terima Terima kasih. kasih. Selamat malam semuanya. Saudara tetap bersama kami, warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan tiket kapal untuk merayakan Natal di kampung halaman. Sesaat lagi kami kembali. Saudara, jelang Hari Raya Natal, sejumlah warga memadati loket pembelian tiket kapal di kantor KSOP Manado. Warga rela antre berjam-jam sejak pagi untuk mendapatkan tiket kapal. Salah satu warga mengaku antre selama 4 jam untuk mendapatkan 3 tiket untuk merayakan Natal di kampung halamannya di Morotai, Maluku Utara. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, KSOP Manado menyediakan sebanyak 9 armada kapal untuk melayani masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman dengan rute Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, Tobelo, Ternate, Morotai, serta beberapa daerah lain. Datang ke sini jam setengah 7 pagi dan saya antri sudah sekitar jam 11 lewat. Tetapi saya sangat bersyukur sekali, meskipun antri, tetapi kita budayakan antri untuk mendapatkan sebuah tiket. Dan bersyukur saya dapat 3 tiket dengan biayanya 510 tujuan Morotai. Ini harga naik Bu dari jualan biasa atau tetap? Tetap, harganya tetap. Dan kami tak lupa untuk mengingatkan Anda terus, saudara, selalu memenuhi kebutuhan hidup hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radhi Saputro, sampai jumpa lagi besok.